kita mungkin sudah baik dan sadar untuk terus berusaha lebih baik dalam urusan hablum minallah, yaitu membina hubungan dengan Allah dalam ibadah-ibadah sholat kita, puasa, dan lain sebagainya. Tapi kita sering lupa dan bolong untuk beribadah dalam konteks dengan sesama manusia, yaitu membangun hablum minan nas, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Sehingga misalnya kita cenderung memandang buruk, bahkan mencela orang hanya dari penglihatan kita atas tampilan luarnya. Padahal kita belum mengenalnya secara penuh. Sehingga kemudian kita terjebak dalam apa yang disebut dengan toxic muslim. Kita alih-alih mengenal mereka dan mengajak mereka menjadi lebih baik dan menyentuh hatinya, tapi justru ngejudge mereka dengan celaan-celaan atau prasangka-prasangka yang buruk. Nah, karena itu di episode kali ini saya mengajak kita ngobrol dengan Ustadz Halim Ambia bersama anak-anak pang binaannya yang mereka sekarang sudah pinter banget ngaji. Kita akan ngobrol bagaimana pengalaman mereka untuk jadi pelajaran bagi kita bagaimana membina hubungan yang baik di antara sesama manusia tanpa utamanya melihat dari tampilan luarnya. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cahaya untuk Indonesia, satu platform berbasis channel YouTube yang isinya adalah kajian-kajian khususnya bagi teman-teman anak muda, di mana saya sendiri kadang menjadi narsumnya, juga kadang menjadi hostnya buat para habib, para ustadz, para kiai yang nanti saya hadirkan. Sudah ada beberapa video yang sudah tayang, bisa teman-teman tonton di Cahaya untuk Indonesia. Karena itu subscribe dan kemudian bunyikan lonceng agar selalu dapat update, dan jangan lupa like, komen, dan share juga. Nah, hari ini spesial tayangan kali ini karena santrinya agak unik, agak menarik. Santrinya ini adalah anak-anak pang semua. Tatonya di mana-mana. Kemudian tapi ditemani juga oleh kiainya, oleh ustadznya. Ada Ustadz Halim Ambia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, jadi di antara santrinya saya baca tuh, die before you die. Mutu qabla antamut. Matilah kamu sebelum kamu benar-benar mati. Kalau nggak salah itu dari Jalaluddin Rumi, Ustadz. Jadi Abdul Qadir juga sama. Jalaluddin Rumi, tentang bahwa bunuhlah nafsumu sehingga kamu hidup dengan Allah sebelum Allah mematikanmu lah, kira-kira begitu. Iya, gitu, Dad. Betul. Jadi matikanlah nafsumu. Ya. Sama dengan sholat juga kan. Sebetulnya kita mematikan itu, membunuh nafsu kita. Dengan sholat itu. Dengan sholat. Nah, Ustadz Halim Ambia ini punya semacam pesantren, Ustadz ya. Iya. Yang kemudian basicnya dari tasawuf underground. Betul. Nama pesantrennya Tasawuf Underground. Tasawuf Underground. Dan santri-santrinya anak-anak pang ini. Anak-anak pang, anak-anak jalanan gitu. Anak-anak jalanan. Santrinya ada berapa sekarang? Kalau yang di pondok sekarang ada 15-an, tapi kalau dihitung dengan santri kalong 45-an ya. Bedanya santri kalong dan santri yang 15 ini apa, Dad? Yang kalau yang 15 ini yang memang tiap hari ada di kantor, ada di ada di pondok, itu nggak kemana-mana. Kalau yang kalong itu dia store mukanya pas pengajian malam Jumat dan malam Senin gitu. Oh, kalau yang itu berarti tiap hari ngaji? Iya, tiap hari. Seperti layaknya pesantren. Layaknya pesantren. Layaknya pesantren. Ngajinya apa aja? Ada kitab Safinatun Najah, Jurmiyah, Aqidatul Awam. Jadi udah kayak pesantren saja. Iya, malah mereka menghafalkan nazum Aqidatul Awam itu ya. Aqidatul Awam. Iya, pesantri betul udah. Iya. Nah, boleh cerita tentang tasawuf underground dulu, Ustaz. Awalnya kapan dan gimana tuh, Ustaz? Jadi sebetulnya tasawuf underground itu komunitas orang yang belajar ilmu tasawuf di media sosial sejak tahun 2012 dulu. Lalu ada jamaah yang off air, kita ngobrol, ketemu, bikin pengajian dari kafe-kafe, rumah ke rumah. Lalu berlanjut
sejak 4 tahun yang lalu, saya punya ide untuk masuk ke kantong-kantong anak pang, anak jalanan. Oh, sebelumnya nggak khusus anak pang? Iya, sebelumnya enggak. 4 tahun ini baru? Baru 4 tahun masuk ini, jadi kita masuk ke ranah dakwah yang jarang disentuh oleh masjid. Gitu. Iya. Jadi begitu saya masuk ke perempatan, ke pasar, ke stasiun, ngobrol mereka, nanti terhimpun. Setelah mereka merasakan sendiri bagaimana nikmatnya sholat dan zikir, kita bisa himpun dalam satu wadah. Wadah. Gitu. Dulu pernah sejak 2 tahun yang lalu kita bikin pengajiannya di kolong jembatan Tebet. Gitu. Tebet. Lalu pernah juga di Gondang Dia, di Tanah Abang. Itu di kolong jembatan? Iya. Tapi sekarang kita sudah punya pondoknya sebagai base camp ya. Gitu. Di mana tuh? Di Ciputat. Di Ciputat. Iya, di Ciputat. Jadi, nah itu bukan hanya jarang dirambah oleh komunitas masjid, kadang anak pang itu ditakuti mungkin sama beberapa pendakwah. Iya. Nah, jadi Ustaz tuh kenapa kemudian pengen masuk ke anak pang? Iya, jadi gini, karena ini sebetulnya sebagai seorang dakwah ini persoalan yang perlu diangkat oleh kita. Masjid terlalu angkuh bagi saya. Masjid mencari sumbangan di jalanan. Tapi begitu anak jalanan hanya untuk menggunakan toilet dilarang. Kan? Yeah. Padahal mah boleh-boleh aja lah. Karena menggunakan toilet pun itu bagian dari kemanusiaan mestinya. Kalaupun dia tidak sholat, ya bolehkan saja. Siapa tahu dia dapat hidayah di toilet masjid. Betul. Lebih baik begitu. Karena hidayah tidak hanya datang dari atas karpet sajadah. Betul. Begitu. Bahkan seniman cari inspirasi kadang di toilet. Di toilet. Iya. Gitu. Penulis juga gitu. Oh iya itu saya juga gitu. Banyak dapat inspirasi di toilet. Betul. Jadi kadang orang membahasakan hidayah itu terlalu rumit. Gitu. Hingga akhirnya masjid tidak menjadi oase bagi para pendosa untuk mengadu. Masjid tidak buka 24 jam. Yang buka 24 jam pom bensin. Musolahnya gampang, toiletnya bisa dipakai anak-anak. Jadi mereka lebih suka nongkrong di pom bensin daripada di masjid. Kan bahaya begitu. Padahal nongkrong itu bisa jadi awal menuju hidayah tadi. Betul. Dan padahal masjid sebagian dibangun dari duit jalanan. Betul. Dimintanya padahal ini kan kita masuk masjid, masuk toilet itu bisa ibadah kan. Sebelum masuk kita baca doa, setelah masuk baca doa. Mohon maaf nih, ngedennya juga berarti berpahala dong ya. Kok bisa? Loh iya kan ibadah. Masuk toilet harus berdoa, keluar toilet berdoa lagi. Maka apa yang kita lakukan di toilet adalah ibadah. Orang nggak sampai ke sana akhirnya. Gitu. Terus kenapa anak pang? Apa Ustadz sebelumnya anak pang juga, tapi nggak kelihatan kayak anak pang? Enggak. Pikirannya mungkin pang. Iya, karena kan biasanya pikiran pemberontakannya mungkin pang. Nah, biasanya kan kalau orang yang fokus ke HIV dia dulu penyintas gitu. Nah, kalau ini apa sejarahnya masuk ke anak pang? Jadi saya suka musik itu pertama. Terus kemudian ada beberapa yang menarik dari ideologi pang itu menarik. Tapi bukan berarti saya anak pang. Dan yang saya lihat pang itu kan luas ya. Yang saya bina adalah hanya street punk. Anak punk yang ada di jalanan. Anak punk yang rumahan, yang karirnya bagus, yang memang dia tahu jalan pulang. Nah, ngapain nggak perlu didakwai begitu. Nah, yang ini di jalanan, yang terlunta-lunta, yang tercerabut dari akar keluarga ini yang menjadi objek pemberdayaan kita. Nah, selama ini mestinya juru dakwah yang di masjid, yang kasnya besar kan untuk umat ini. Kalau jadi masjid sebagai orang tua asuh, bisa memperkecil anak pang dan jalanan nih. Secara umum anak jalanan. Iya, menjadi tempat singgah begitu. Masjid adalah tempat buat siapa saja. Gitu. Mestinya seperti itu. Nah kalau background Ustadz Ali Mambia sendiri apa Ustadz? Saya editor buku, saya dosen, terus ada punya penerbitan buku sekarang. Oh punya penerbitan buku. Iya, jadi tidak cari makan dari anak pang ini. Dari anak pang. Iyalah. Karena mereka nggak bayar SPP. Iya. Nggak bayar SPP gitu. Jadi ini gratis semua. Gratis, mereka makan tidur kita siapkan dari jamaah yang hadir ikut membantu. Sebelum lebih jauh lagi, kenapa tasawuf, Ustaz? Kenapa nggak fikih underground? Atau tauhid underground gitu? Ini sebetulnya saya melihat fenomena orang ingin belajar ilmu tentang batin, tentang hati.
Bagi saya kan ringan saja lah. Tasawuf itu nggak usah diartikan secara rumit. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari aspek batin atas syariat. Maka segala hal tentang aspek batinnya dalam syariat itu kajian tasawuf. Nggak perlu bicara makom-makom tinggi. Nah, saya melihat bahwa pendekatan tasawuf adalah pendekatan yang sangat cocok untuk pembenahan kaum marginal ini. Bahkan para wali datang ke Nusantara ini, itu masuknya justru kebanyakan dari tasawuf. Para wali adalah pengamal thariqah. Iya. Maka tasawuf sebagai metode dakwah sangat pas. Anak pang, anak jalanan itu kan pemberontak. Iya. Dia melawan orang tuanya, terterap dari akarnya, terluntar-luntar di jalan, nggak mau lagi sekolah dan sebagainya. Kalau kita mengajarin anak pang, anak jalanan, terlalu letterlek, terlalu hitam putih, terlalu halal haram, bisa nggak nurut mereka. Iya. Orang tuanya jadi larang, melarang sesuatu, dia lawan, apalagi sama ustadznya. Nah, disinilah saya mengenalkan diri sebagai sahabat bagi mereka, sebagai ayah bagi mereka, atau sebagai guru bagi mereka. Peran ini yang saya mainkan. Nah, kalau reaksinya, ini kan tadi Antum bilang, anak pang ini pemberontak, hidup di jalanan, hidupnya udah sulit gitu. Itu kan agak repot mungkin, apalagi backgroundnya dosen gitu, yang biasa di bangku, kemudian harus turun ke jalan. Itu gimana reaksi mereka ketika mendekati pertama? Dengan pintu persahabatan, seperti halnya contoh Rasulullah. Rasul tidak memanggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai tilmid, tapi sohib, sebagai sahabat. Tidak sebagai murid. Tidak sebagai murid, tapi sebagai sohib kan. Nah, lalu misalnya dalam rumusan psikologi lah, semua diri ini kan makhluk sosial. Penjahat sehebat apapun, dia pasti punya sahabat. Lah anak pang ini kan bukan penjahat. Ketika kita datang sebagai sahabat, selesai masalah. Ada curhat. Reaksi awal dia curiga ya karena belum tahu. Tapi begitu kita mengenalkan diri sebagai sahabat, ikut ngopi bareng di perempatan, ngopi bareng kayak anak pesantren, satu sibuk beramai-ramai, kopinya ya, kopi berlima, kita minum bareng-bareng, itu kan biasa. Saya masuk ke mereka begitu. Ternyata reaksinya bagus. Bahkan mereka duluan yang minta diajarin ngaji. Karena sudah nyaman. Iya. Bahkan mungkin sebelum itu. Jadi begini, saya waktu itu belum mengenalkan diri sebagai ustadz, sudah tahu bahwa oh ini pesantren ustadznya nih, orang ustadz. Langsung dia minta diajarkan ngaji, belajar sholat. Berarti itu artinya anak-anak pang, anak jalanan, sebetulnya sudah ada kerinduan tentang itu. Tapi karena stigmatisasi negatif dari masyarakat yang terlalu besar, sehingga masuk masjid aja kayaknya susah. Begitu. Dan nggak ada kanalnya selama ini. Dan tasawuf underground ini memberi kanal bagi mereka. Betul. Nah, ada ini nggak? Ada yang fenomena yang agak unik gitu ketika mau mendekati prosesnya berat gitu. Bagi saya semuanya unik, karena saya masuk ke mereka secara pribadi dulu. Tidak bisa kita bikin sebuah kajian klasikal anak pang, kumpulkan bareng-bareng, kita belum kenal, nggak bisa begitu. Pendekatan secara pribadi dulu. Kalau udah pendekatan pribadi, kita ngopi bareng, setelah itu baru pada tahap selanjutnya kita bisa himpun mereka dalam satu kesatuan. Kalau sekarang karena pondoknya sudah ada, sudah mulai dikenal, sehingga memudahkan. Mereka datang. Lalu, dan itu semua ustadz yang datangin satu persatu semua. Nah ini lagi, teori dakwah juga nih. Jadi mereka yang 15 orang yang ada di pondok ini menjadi tangan dan kaki saya untuk melakukan rekrutmen. Ini mantan kan berarti. Iya. Kadang nasihat dari mantan lebih efektif. Mantan anak pang. Ya. Tapi kalau dari mantan kekasih nggak efektif biasanya. Susah itu. Kadang gini. Ustadznya dia boleh tipu karena ustadznya bukan pemabok, nggak pernah ngefly, nggak pernah ituan ngelek, nggak pernah. Misalnya ada anak yang baru, nanti Pongki atau siapa di sini, Ustadz ini itu masih lagi pakai ustadznya, dia ngasih tahu. Kalau saya nggak ngerti. Nah yang 15 inilah mereka yang lebih tahu. Duta-duta tasawuf underground. Duta-dutanya gitu. Lah, Anum sendiri nggak pernah ini dicurigai gitu sama orang. Misalnya, wah ini ustadz kok ngurusi anak pang, kayaknya ini ustadz apa ini, ustadz gelek ini kayaknya ngegelek juga. Ada nggak stigma yang antum mau
menyelesaikan stigmatisasi terhadap anak pang, tapi sebagian orang justru antum yang kena stigma buruk. Untung tidak ada. Nggak ada ya? Tidak. Jadi Berarti saya doang yang berpikir seperti itu. ya alhamdulillah berjalan mulus gitu. Jadi saling backup gitu. Anak-anak pang yang artinya belum istiqomah pun dia membackup bahwa itu kegiatan yang bagus, tapi dia sendiri belum mampu. Belum siap. Iya. Sekali 2 kali datang, habis itu mabok maning terjadi seperti ada itu. gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau yang 15 ini yang di pondok, begitu mabok, ya kurang dari 15 menit saya kirimkan polsek, terus datang. Dan ini kalau di pesantren kayak pesantren nggak? Iya. Kayak pesantren pada umumnya nggak boleh keluar gitu? Kita agak longgar. Agak longgar? Karena ini kan yang ditangani kan bukan anak biasa, tapi anak luar biasa. Luar biasa. Ya bayangkan ini, gimana luar biasa. Tiba-tiba misalnya Pongki nih cerita gitu. Bagi dia, bisa baca Al-Quran itu mustahil. Hal yang artinya nggak kepikiran di jalanan. Iya. Tiba-tiba ikut sama saya, ikut mondok berapa bulan, bisa baca Al-Quran. Dia tiba-tiba telepon mamanya, "Mama, saya bisa baca Al-Quran." Gimana nggak dahsyat? Habis itu pulang ke rumah, jadi imam bagi ibunya. Keren. Sekarang, begitu dia punya ijazah paket C, daftar masuk kuliah di Unpam, jurusan ilmu hukum. Kuliah? Kuliah bisa anak Pak. Selama ini orang terlalu buruk memandang orang yang bertato, ya stigma seperti itu. Ternyata begitu dilihat muka aja serem, pang gitu kan. Tapi hatinya pink. Hatinya pink. Bertato tapi dia taat. Betul. Nah, saya dari tadi disebut nama Pongki, saya mau langsung konfirmasi. Karena bisa jadi ustadznya pencitraan. Kita langsung nanya ke Pongki. Pongki, apa kabar Pongki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pongki pertama ketemu Ustadz Halim gimana ceritanya? Ya ketemu Pak Ustadz sih, tahu kabar dari temen street punk juga, temen-temen punk juga. Kalau di situ ngasih kabar ada pengajian loh di kolong jembatan Tebet, anak-anak punk. Di situ saya tidak mudah percaya. Kalau memang iya ada pengajian di sana, kenapa tidak Pak Ustadznya aja kita datengin ke sini. Di sini juga teman-teman kan mungkin mau ingin ngaji juga. Gimana sebenarnya dari dulu pengen rasanya ingin bisa baca Al-Quran seperti yang orang-orang yang lain lah. Jadi ketika itu singkat cerita ketemu Pak Ustadznya datang nih, bener datang. Saya nggak nyangka Pak Ustadznya seperti itu. Saya pikir ini Ustadz bukan sih, penampilannya gaul gitu, pakai sepatu, pakai jaket. Dalam hati saya, ini bisa ngajarin ngaji nggak sih? Ini ustadznya. Saya pikir ustadznya kan yang pakai jubah gitu, yang pakai ya layaknya muslim gimana sih? Pas segitu ada pembahasan, buka kitab, barulah di situ terkena. Beliau berbicara seperti tertusuk-tusuk jantung saya. Selama ini saya memang salah, banyak salah saya. Saya nggak paham, saya nggak ngerti. Jadi setelah itu saya pulang langsung ke rumah, temuin ibu saya. Tapi di situ masih minum juga. Pak Ustadznya pergi, kita masih minum-minum. Saya bertanya-tanya saja sama diri sendiri. Sudah muak juga rasanya. Kok begini, kok seperti ini sih saya. Tadi sholat, terus minum-minum lagi. Akhirnya saya memutuskan diri untuk pergi ke laut. Jadi ABK kapal nelayan. Saya pamit dari rumah. Udah siap bilangnya mau ke laut sama ibu. Saya nemuin pengajian dulu di kolong jembatan Tebet. Pastilah tiap pengajian ada buku tuntunan sholat. Rencana mau sholat di tengah laut. Akhirnya saya diajak Pak Ustadz ke lautan ilmu lah. Sampai kantornya Pak Ustadz. Dan begitu nikmatnya saya belajar agama. Seperti itu kurang lebihnya. Alhamdulillah. Ustadz, apa yang diajarkan ke mereka metodenya? Karena kan ini bukan cuma soal ilmu kan. Mereka sebelumnya minuman keras, adiktif dan lain sebagainya. Ya hampir anak pang dan jalanan ya 90% lebih mereka pengguna psikotropika. Mereka bisa pakai obat-obatan. Lalu bisa juga kayak lem itu atau ya banyak hal yang mestinya itu obat batuk
kita minum 1 saset, itu dia mah 16 saset langsung. Iya. Itu bahaya.